Ya Bapak Ibu dan Saudara, saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah mendengar pujian yang ada. Sebelum saya mendoakan, ini adalah malam di mana kita doa akhir tahun, doa secara khusus untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan semua yang ada di gereja ini. Oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu yang hadir, yang menonton maupun yang tidak hadir dan tidak menonton, tetap kita dukung Bapak Ibu terus dalam doa agar kita bisa masuk di 2022 dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Nah, saya tadi singgung di awal bahwa hari ini malam ini saya akan mereview apa yang kita sudah lakukan, di mana kita melakukan ibadah tatap muka. Kurang lebih ada 4 kali kita tatap muka, dan juga kita selebihnya dengan menggunakan online. Dan tahun 2021 saya canangkan sebagai the year of TSW. Apa itu TSW? TSW adalah tetap setia walaupun. Nah, kita sudah belajar banyak hal di dalam tahun 2021. Dalam tahun TSW adalah ada 9 bukti bahwa Tuhan itu baik. Dan Bapak Ibu boleh melihat itu kembali di channel YouTube, bahwa ada 9 bukti. Kita sudah bahas itu di Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang 11. Dan juga 9 bukti itu ia mendengarkan doa kita, ia menghapus kesalahan kita, ia memilih kita. Engkau menjawab kami dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, dibuatnya kenyang di bait Tuhan. Engkau meredakan deru laut dan gelombang, mengindahkan tanah dan mengaruniakan kelimpahan, membuat sangat kaya. Ia memberikan tanah-tanah kita, ia memberkati tanah-tanah kita. Dan yang ada 10 dasar-dasar kenapa kita itu tetap setia walaupun. Itu juga saya sudah uraikan kepada Bapak Ibu. Dan kemarin kita tanggal 19 kita Natal pun saya tetap membawa Bapak Ibu untuk kita sama-sama mendengar tentang hai engkau Bethlehem, hai engkau yang terkecil. Dan tanggal 19 kita juga sudah membahas tentang bagaimana orang itu tetap setia seperti Yesus tetap setia walaupun harus datang ke dalam dunia, rela mati di atas kayu salib, lahir sebagai bayi dan rela mati di atas kayu salib. Dan juga kita sudah belajar seperti orang Majus, kita sudah belajar seperti para gembala-gembala. Biarlah itu menjadi dasar kita untuk masuk di tahun 2021 dengan tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini sebuah review tentang pelayanan kita, yang dimana saya sampaikan sedikit, ada review sedikit yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu tentang pelayanan kita ini, dimana kita di tahun 2000, kita mulai tahun 2019, kita mulai dengan kami berdoa 7 orang. Dan Tuhan begitu kita mulai, ada perdana 70 orang lebih, hampir 80. Tapi yang menjadi komit di jemaat kita hanya ada 22 orang. Dari 22 orang ini kita berkembang, dan saat ini kita sudah sampai di 58. Ya, 58 jiwa yang menyatakan diri untuk bergabung bersama kita di gereja GBI WC Latu Menten. Nah, saudara yang saya kasihi, dan dalam penggebelan ini kita sudah memberkati 9 pasangan yang sudah diberkati dalam pemberkatan nikah, dan ada 14 orang yang sudah dibaptis dalam penggebelan kita. Kiranya itu menjadi review kita dalam penggebelan ini. Dan saya berharap Bapak Ibu yang ada di rumah, kita sama-sama siapkan hati kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan di hari ini, ya, hari ini adalah hari yang terakhir, maka kita pun dituntut untuk tetap setia sampai akhir. Tema kita adalah hendaklah engkau setia sampai akhir, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, ini ayat di Wahyu pasal 2 ayat ke-10. Jangan takut terhadap apa yang kau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, biarlah kita pun sama di akhir daripada tahun 2021. Tuhan tuntut dari kita adalah hendaklah engkau setia sampai mati. Gak gampang juga. Sampai akhir. Harus kita selesaikan semuanya itu sampai di akhir. Nah, tahun 2021 sudah ada di terakhir. Bukan berarti kita sudah mati, tidak.
tapi ini sudah kita melalui dan akan 2021 tinggal menjadi kenang-kenangan. Tidak akan terulang lagi ke depan. Oleh karena itu pergunakan waktu dengan baik. Nah, Rasul Yohanes memberikan himbauan ini kepada jemaat Tuhan yang ada di Smyrna untuk mereka tetap setia sampai akhir. Dan saya pun mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada sebagaimana tema kita di tahun 2021. Setia walaupun kita tetap setia walaupun keadaan bagaimanapun, tetap setia sampai akhir. Ya, ini renungan singkat yang buat kita supaya kita akan masuk di tahun 2022 kita tetap menjadi rema dan pegangan. Tahun 2021 adalah tahun TSW di mana ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Saya sebagai hamba Tuhan, kami sebagai gembala juga sama saudara, rasanya kayaknya berat banget. Rasanya kayaknya kami merasa seolah-olah semuanya itu gelap gulita. Seolah-olah semuanya itu tidak ada harapan. Seolah-olah semuanya itu suram. Seolah-olah semuanya itu, dan pernah kami berkata, Tuhan, apakah Tuhan masih peduli dengan kami? Tapi saudara, kalau kita berdiri sampai tanggal 31 dan masih senyum, itu semua karena pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Amin. Nah, itulah saudaraku yang saya kasihi. Kenapa? Karena penggembalaan ini saya mulai dengan sesuatu yang buat orang itu dasarnya nggak ada. Tapi buat saya dasarnya adalah karena adanya Tuhan yang berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Ya, amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya mengajak kita, kenapa kita harus setia sampai akhir? Kenapa kita tidak setia hanya 1-2 hari? Kenapa kita dituntut setia 1 minggu? Atau kenapa kita dituntut setia sampai Natal saja? Atau setia sampai tahun baru saja setianya? Setia sampai 1-2 bulan saja kita setia? Tidak. Tapi kita dituntut untuk setia sampai akhir. Di sini ayatnya adalah sampai mati. Memang gak gampang. Karena kesetiaan itu butuh kesabaran. Karena kesetiaan itu butuh pengorbanan. Tapi orang yang setia sampai pada akhir, orang jemaat Tuhan yang setia sampai pada tanggal 31 Desember, tetap setia beribadah, tetap berdoa dan bersyukur, itu ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Kenapa kita harus setia sampai selesai? Kenapa kita harus setia sampai Tuhan datang kali yang kedua? Kenapa kita harus setia ngiring Yesus walaupun banyak penderitaan ini? Suka dan duka kita silih berganti, tapi kita tuh tetap setia. Kenapa? Nah, saudara, di Wahyu pasal yang kedua ayat 89 memberikan kita jawaban yang pertama. Ada 3 jawaban kenapa kita harus tetap setia sampai akhir. Karena di ayat yang ke Wahyu pasal kedua ayat 8 sampai 9 saya bacakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat-malaikat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Nah, saudaraku yang saya kasih, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Saudara, jemaat-jemaat di Smyrna dipuji oleh Tuhan. Aku tahu tentang kesusahanmu. Ini adalah firman yang datang kepada Yohanes, Rasul Yohanes, bahwa Tuhan itu tahu tentang kesusahan daripada jemaat di Smyrna. Tuhan tahu bahwa mereka ini miskin, mereka ini tidak kaya secara jasmani. Namun mereka kaya dalam apa sini dikatakan adalah, namun engkau kaya dalam apa? Dalam anugerah Tuhan, dalam pengenalan Tuhan, dalam imannya kepada Tuhan, dalam harapannya kepada Tuhan, dia menjadi kaya. Nah saudara, bahkan ada orang yang memfitnah dia. Bukankah hal-hal ini kita lalui di tahun 2021? Aku tahu kesusahan kita. Tuhan tahu semua yang kita sudah lalui di tahun 2021. Tuhan tahu kalau kita berdiri tegak sampai hari ini, itu karena Tuhan menyertai kita. Yang pertama, kenapa kita tetap setia? Karena Tuhan itu tahu siapa kita ini. Amin.
Dia mengenal siapa kita. Dari surga sana dia tahu sedang kita mengalami kesusahan, sedang kita mengalami kekurangan, sedang kita mengalami fitnahan, sedang kita mengalami berbagai tekanan-tekanan yang ada. Bahkan dia tahu sedang kita mengalami virus corona. Dia tahu. Amin. Dia tahu bisnis kita sedang letih lesu. Dia tahu. Dia tahu tentang keluarga kita, dia tahu tentang air matamu, dia tahu tentang pergumulanmu, dan dia tahu dari sana. Dia tidak sendirian, dia sedang melihat kau. Dari Januari tahun 2021 sampai 31 hari ini. Tar lagi nih, berapa menit lagi kita sudah masuk di 2002. Pesannya buat kita adalah dia tahu siapa kita. Amin. Itu yang pertama. Kenapa kita tetap setia? Setia seumur hidup kita. Karena setiap pergumulan-pergumulan yang ada, masalah demi masalah yang ada, Tuhan tahu. Yang kedua, kenapa kita harus tetap setia walaupun, karena ayat ke-10 bagian B berkata, dia akan, ya, di bagian yang ke B, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Karena ada mahkota kehidupan yang sedang disiapkan Tuhan bagi kita yang setia. Bahkan lebih, siapa menang? Aku akan mengaruniakan itu. Siapa yang menang? Mereka menang adalah mereka yang setia sampai akhir. Amin. Jemaat Tuhan, amin Bapak Ibu. Ngantuk-ngantuk, lagi bakar ikan, lagi duduk-duduk santai-santai sambil dengar sedikit pakai ngoceh-ngoceh dulu. Sambil dengar tentang firman Tuhan yang adalah kekuatan kita, sambil mendengar tentang firman adalah pegangan kita, dasar kita, kekuatan kita melangkah masuk di 2022. Dan saya closing dengan ini, tetap setia walaupun sampai akhir kita tetap setia. Kenapa kita tetap setia? Karena yang pertama, Tuhan tahu siapa kita. Yang kedua, Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan bagi siapa yang setia. Amin. Ada mahkota yang dinantikan Tuhan. Mahkota artinya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kehidupanmu tidak sia-sia. Tuhan menghargai kehidupanmu. Sampai di surga sana Tuhan akan mempersiapkan kamu. Sama seperti kita di dunia ini, ketika seseorang dipakai ke mahkota, itu adalah seorang raja, itu adalah seorang ratu yang disiapkan dan disambut sedemikian rupa. Kenapa? Karena dia berprestasi. Kenapa? Karena dia mampu melewati. Kenapa? Karena dia bisa menang sampai selesai. Ada imbalan yang Tuhan sediakan buat kita. Ada mahkota yang disediakan buat jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Silatu Menten, yang setia beribadah walaupun online. Amin ya. Walaupun online tetap setia. Yang ketiga, saya mau bagikan kepada kita adalah kenapa kita ini tetap setia walaupun adalah di ayat yang ke-11. Siapa bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ini saudara, kenapa kita tetap setia? Karena tidak menderita di kematian yang kedua. Bapak Ibu Saudara saya yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya kesempatan hidup satu kali dan kita punya kesempatan untuk hidup dua kali. Maksudnya apa Pak Kem? Ya, kita hidup saat ini dan satu saat mungkin kita mati, tapi kita akan tetap hidup di kehidupan yang akan datang. Beda dengan mereka yang tidak setia sampai akhir. Mereka yang kalah karena situasi tekanan dunia ini, mereka tidak setia, mereka tidak takluk kepada Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, mereka melupakan Tuhan, mereka mengabaikan Tuhan, mereka kalah dalam kehidupan ini. Mereka selalu menjadi orang-orang yang kalah. Saudara perhatikan di Alkitab, Bapak Ibu boleh searching di Alkitab Bapak Ibu, ada pencarian, cari kata pergantian tahun. Maka di situ Bapak Ibu perhatikan, selalu di dalam situ ayatnya selalu pada pergantian tahun maka bangsa itu pergi berperang. Hidup kita itu kayak peperangan saudara. Tiap pergantian tahun ada peperangan yang terus mereka rencanakan. Setiap saya pelajari kenapa tiap akhir tahun ada peperangan. Nah saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, barang siapa menang, dia tidak akan menderita kematian yang kedua. Mereka tidak ada di dalam Tuhan. Mereka yang kalah, mereka akan mengalami kematian yang kedua. Mati secara fisik.
tapi nanti juga mati secara kekekalan. Tidak masuk surga, tapi masuk neraka. Itulah sebabnya saya berharap jemaat di GBI Double Silatome, ini renungan kita di akhir daripada akhir tahun 2021. Saya berharap Bapak Ibu semua yang ada, hendaklah kita setia sampai akhir. Karena ada di mana Tuhan tahu siapa kita. Dan ada mahkota yang disediakan, dan ada kehidupan yang kedua yang Tuhan berikan bagi kita. Kehidupan yang kedua adalah kita hidup kekal. Kita akan dihakimi, Tuhan akan datang kali yang kedua, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan akan dipanggil. Yang tetap setia sampai akhirnya, sampai masa hidupnya, akan mendapat bagian hidup yang kekal. Yang kalah dalam kehidupannya, dia mati. Ya kan? Lalu dia akan nanti juga menantikan saat penghakiman. Begitu bangkit, mereka akan menuju kepada kematian kekal. Kita menuju pada kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya saya mau berharap jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Silatome, mari di akhir daripada akhir tahun ini tetap setia walaupun, amin. Kiranya renungan firman Tuhan ini menguatkan kita dan memberkati kita. Kita satu hati dan kita berdoa buat Bapak Ibu yang sedang saya siapkan list namanya untuk saya doakan. Biar sama-sama kita berdoa agar kita tetap menjadi orang yang kuat di akhir di 2021 ini. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa. Lewat kebenaran firman-Mu hari ini, di akhir daripada tahun 2021 kami bersyukur dan kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan. Tuhan begitu baik kepada kami. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami, menyadari kami. Di akhir tahun 2021 kami meninggalkan tahun ini dan kami akan masuk di tahun 2022. Dengan pesan firman Tuhan hari ini adalah kami harus tetap setia sampai akhir. Karena Tuhan tahu siapa kami. Tuhan tahu kesusahan kami. Tuhan tahu kepergumulan kami. Tuhan tahu kemampuan kami. Tuhan tahu keterbatasan kami. Tuhan tahu setiap persoalan yang kami hadapi dalam dunia ini. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan dari surga sana selalu melihat kemampuan dan keterbatasan kami. Dan Tuhan juga sediakan mahkota kehidupan bagi kami. Dan kami mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih buat renungan firman Tuhan-Mu. Dan secara khusus kami di malam doa akhir tahun ini, mau berdoa Bapak untuk Oma Wesley Teroleh. Oma ini kami serahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dalam usia yang lanjut dia tetap sehat-sehat selalu dan berkati dalam nama Yesus. Diberkatilah selalu Oma Wesley Teroleh. Kami juga berdoa Bapak buat Bu Leni dan juga orang tua dari Pak Johan. Biarlah Tuhan tolong Bapak penyertaan Tuhan dalam kehidupan daripada Leni dan orang mertuanya. Kami berdoa dan memberkatinya juga dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapak buat Bu Ane dan juga Pak Abui dan ketiga anaknya, bahkan keluarga besarnya. Penyertaan Tuhan sempurna ada dalam hidupannya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapak buat Jeffrey dan Santi dan Papa dan mamanya, bahkan keluarga besarnya. Kami berdoa diberkati Bapak, menolong dan memampukan mereka selalu dalam nama Yesus Tuhan. Diberkatilah juga Bapak, berdoa buat Ibu Liana dengan Sali. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Ibu Liana dan Sali. Kami menyerahkan kehidupannya, kami menyerahkan anak-anaknya, kedua anaknya, kami menyerahkan bisnis usahanya. Diberkati selalu Bapak dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Bapak dan berdoa bagi Pak Hengki dan Bu Vivi. Tuhan selalu menyertai keluarga ini. Tuhan sudah tolong mereka, memampukan mereka, kuatkan dan berikan kekuatan baru terus dalam kehidupannya. Diberkati dengan kedua anaknya dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna Bapak dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Bapak buat Ibu Rinawati dan Rudi, Ray dan Sandra. Kami menyerahkan keluarga ini juga ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan terus mengalir melimpah dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Hamba juga berdoa buat anak Papa dan Mama daripada Desi, Julie dan Melin. Bahkan kami berdoa buat keluarga ini Bapak. Kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu menyertai dan memberkati mereka Bapak dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapak buat Oma Hani dan Tante Selvionella. Tuhan tolong Bapak dan keluarganya dalam segala sesuatu mereka lakukan, kerjakan dan usia lanjut. Tetap penyertaan Tuhan sempurna dalam hidupan mereka Bapak dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Bapak buat Hendra, Christine dan keluarga. Menyerahkan keluarga ini, bahkan Daniel dan juga pasangannya dan juga ponakannya. Kami berdoa dan memberkati keluarga ini selalu Bapak. Penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka. Diberkatilah mereka Bapak dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Bapak buat Pak Tony, Pak Atek. Juga mesra ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kehidupan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati apa yang menjadi harapan dan doanya dalam nama Yesus.
anakmu Dev yang ada dalam garis depan dalam penanganan COVID. Sebagai dokter muda, Tuhan tolong Bapak, Tuhan sertai, Tuhan naungi selalu, Tuhan mampukan agar dia tetap ada dalam lindungan Tuhan dan diberkati anakmu ini selalu Bapak dalam nama Yesus. Bapak amadukmu Wahyudi dan istri dan anak juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, diberkati selalu, penyertaan Tuhan sempurna Bapak ada kehidupan Pak Wahyudi dan istri dan anak. Hamba juga Bapak berdoa buat Pak Suwandi dan Ibu Aling, dan juga berdoa buat ketiga anaknya baik Yumi maupun Angel dan Carlos. Kami berdoa dan memberkati Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam setiap masalah dan pergumulan mereka hadapi dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Bapa buat Ibu Sumi dan suami dan juga ketiga anaknya baik Jesslyn, Jesse dan juga Jeff. Kami berdoa dan memberkatinya Bapa dalam nama Yesus. Diberkati selalu Bapa. Ibu Suryati dan kedua anaknya juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Diberkati selalu Bapa, menolong dan memampukannya dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Bapa buat Johnny dan Mega dan ketiga anaknya baik Dylan, John Vanka maupun Nathan. Hamba berdoa dan memberkatinya Bapa dalam nama Yesus. Kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai dan memberkatinya dalam nama Yesus. Hamba berdoa Bapa untuk anakmu Michael dan juga anakmu Mian. Mian ini berapa hari yang lalu mengalami masalah dalam kandungannya, dan saat ini Tuhan sudah tolong sehingga boleh melakukan pemulihan. Kami berdoa Tuhan tolong jamah selalu Bapa dalam nama Yesus. Diberkatilah Michael dan Mian, mereka keluarga muda ya, mereka selalu ditolong dan dimampukan ya Bapa dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Bapa Ibu Damayanti dan Angel juga meserahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong selalu, Tuhan kuatkan selalu, Tuhan mampukan selalu Bapa. Dalam usia yang lanjut dia tetap ada dalam lindungan Tuhan bersama dengan suami dan keluarga besarnya. Ditolong dan diberkati selalu Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Willy dan anakmu Lauren dengan anaknya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tolong selalu, Tuhan mampukan mereka selalu Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Agnes dan juga orang tuanya dan kedua anaknya Sean dan Sena, hamba berdoa Bapa dalam nama Yesus, sertai Bapa, kuatkan dan mampukan selalu. 2021 Tuhan telah memanggil pulang suaminya, ada kekuatan yang baru, ada pertolongan selalu Tuhan berikan dalam kehidupan Agnes, memampukan dia berdiri tegak memandang Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan selalu menolong dan mampukannya Bapa. Terima kasih Bapa, anakmu Cecilia, anakmu Yoel dan anakmu Indah kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka Bapa dalam usia masa muda-muda mereka tetap ada dalam lindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan berkati mereka Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Sansan, anakmu Rael dan anakmu juga Kenneth kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, diberkati, ditolong selalu Bapa dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa Bapa buat Catherine dan Michelle, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan tolong mereka dalam rumah tangga mereka, suami dan anak-anak mereka, bahkan keluarga besarnya juga ditolong, dimampukan oleh Tuhan selalu dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Bapa buat Pak Bambang, Subur dan juga Vivi dan anaknya Aubrey, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tolong selalu Bapa menyertai dan melindungi dan memberkatinya Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Sinta dan Joseph, kami tetap menyerahkan keluarga ini selalu, pergumulan mereka baik mamanya Ibu Bongkem Hyom dan Siska juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, menyertai selalu, menolong dan memampukan keluarga ini selalu, memegang mereka dan terus berbuat sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Kami berdoa memberkatinya dalam nama Yesus. Anakmu Dion dan Risa yang baru diberkati dan pernikahan yang kudus, diberkati kehidupan mereka selalu, nolong dan memampukan mereka, pekerjaan usaha bisnis mereka ditolong, diberkati Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Devin dan juga anakmu Sonia yang akan masuk dalam pernikahan di tahun 2022 juga Tuhan tolong menyertai mereka Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa dan memberkatinya Bapa, penyertaan Tuhan sempurna ada kehidupan mereka. Anakmu Ive Kahyana dan anakmu Joni Vita kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan hari lepas hari menyertai dan memberkati mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan menyerahkan juga Bapa buat Pak Ali dan keluarga besarnya juga Tuhan tolong Tuhan berkati, buat Pak Surya Tuhan tolong Tuhan berkati, buat Bu Yayang juga Tuhan tolong, dan anak-anaknya Tuhan tolong Tuhan berkati. Kami serahkan seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan dan orang-orang simpatisan yang ada. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna ada di kehidupan gerejamu ini, seluruh saudara jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada, ya mungkin hamba-Mu tidak sempat sebut mereka nama satu persatu, bahkan yang hari ini menyaksikan ini di akhir tahun ini, dimanapun mereka berada, diberkati mereka Bapa dalam nama Yesus. Setiap kami apapun menjadi pergumulan dan doa-doa kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan sempurna adanya di depan kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan kiranya sempurna ada di depan kami. Kami akan masuk di tahun 2022
dengan berkata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dengan berkata Allah Immanuel, Allah menyertai kami, dengan berkata Allah turut bekerja dalam kehidupan kami, dengan berkata kemenangan demi kemenangan kami raih, dengan berkata bahwa mujizat demi mujizat kami peroleh dalam kehidupan kami, dengan berkata dengan iman kami yakin hal-hal yang luar biasa, hal yang dahsyat, hal yang ajaib, mujizatmu, pertolonganmu, kasihmu, kuasamu hebat dan luar biasa menyertai kami, menopang kami, memampukan kami. Hari lepas hari kami akan menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami menyambut tahun baru 2022 di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan kami melangkah masuk dengan iman, harapan dan kasih. Mata dan hati kami pusatkan kepada Engkau. Kami fokus kepadamu karena disitulah ada kekuatan harapan baru. Tuhan terus sediakan bagi kami. Terpujilah namamu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Lakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghibur Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Langkah masuk dengan iman dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu, selamat tahun baru untuk kita semua. Dimanapun kita berada, dalam kehidupan kita, aktivitas kita, tetap optimis, semangat. Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Sebagai pengumuman, tanggal 1 hari ini ya, tanggal 1 Januari 2022 kita ibadah tahun baru, bersyukur di tahun baru. Saya berharap Bapak Ibu boleh mengikutinya supaya kita sama-sama diberkati dalam ibadah tahun baru. Oke. Oke. Oke, lihat. Selamat Natal dan Tahun Baru. Oke. Ya, santai. Ya, Bapak Ibu yang mau gini. Ya. Om, makasih banyak, Om. Selamat Natal dan Tahun Baru 2022. Oke, ya. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Oke. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. God bless you. Ya tidur sih. Selamat Natal dan Pak Hiki. Tahun Baru. Oke, berkati. Tahun Baru. Oke. Mas Wandi. Natal dan Tahun Baru. Sana masuk sama. Ya. Oke. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Sip, thank you. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas and Happy New Year. Stay healthy. God bless you. Selamat Natal dan Tahun Baru.
Tuhan Yesus berkati. Oke, thank you. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Merry Christmas. Happy New Year.